Maksud saya seperti itu. Ya. Baik, saya akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan memberikan? Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kajian rutin kita menjelang berbuka puasa secara online oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kita masih senantiasa istiqomah untuk menjalankan kajian online kita. Mudah-mudahan Allah mencatat amal soleh kita bersama. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebelum kajian ini dimulai, sekali lagi saya menginformasikan, insya Allah besok tanggal 6 hari Rabu, bahwa kajian kita akan diisi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Samsudin. Mudah-mudahan undangan dan informasi ini bisa menjadi perhatian pada seluruh partisipan dan mungkin bisa disampaikan kepada seluruh warga perserikatan dan simpatisan. Mudah-mudahan besok kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan banyak yang terlibat dari warga perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Blitar dan Blitar Raya pada umumnya. Untuk itu pada sore hari ini Ustaz Jamari silahkan untuk menyampaikan kajian kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kenikmat Allah luar biasa diberikan kepada kita. Maka sepatutnya dan kewajiban kita adalah senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Pada sore hari ini, kita menikmati nikmat Allah di dalam bulan puasa, menunggu maghrib untuk buka. Maka dengan yang sudah jadwal, kita mengadakan kajian yang insyaallah mungkin ini sebagaimana yang disampaikan Ustadz Arif tadi sudah dibahas oleh Ustadz Dung. Kemudian tadi Amirul menyampaikan tentang ijtihad Muhammadiyah. Mungkin nanti tidak semuanya, mungkin sekian yang kami sitir, karena nanti juga akan berkaitan dengan manhaj yang akan disampaikan dan waktu. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal.
untuk bertindak sebagai hakim. Beliau bertanya pada Mu'adz, apa yang akan dilakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana jika di dalam kitab Allah tidak terdapat ketentuan tersebut? Mu'adz menjawab, dengan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika ketentuan tersebut tidak terdapat pula dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Aku tidak akan membiarkan suatu perkara pun keputusan. Lalu Mu'adz mengatakan, Rasulullah kemudian menepuk dada geraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah berikan taufik kepada urusanku untuk hal yang melegakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya ijtihad itu terbuka. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz Jabal. Ketika diutus Rasulullah SAW menjadi hakim di Yaman. Dalam Islam, ijtihad ini masuk dalam kategori hukum yang nomor 3 setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di dalam Muhammadiyah berbeda lagi. Muhammadiyah mengatakan posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum. Sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perbedaan di antara ijtihad mazhab dan ijtihad Muhammadiyah. Bahwa sesungguhnya ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab itu diikuti oleh pengikut-pengikutnya, baik itu Syafi'iyah atau Hambaliyah ataupun Malikiyah dan yang lainnya. Sedang Muhammadiyah menjadikan ijtihad itu adalah sebagai metode penetapan saja. Yang didasarkan dari sumber Al-Quran, Sunnah, dan untuk menentukan perbedaan pandangan di antara mazhab yang ada atau pendapat-pendapat antara imam-imam yang terlalu. Itu di Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pandangan Muhammadiyah ini patut kita syukuri. Kita sebagai orang yang mengikuti dalam organisasi ini, dalam persyarikatan ini, maka bersyukur bahwa kita nantinya tidak akan terjebak di dalam satu mazhab. Sehingga nanti kehidupan kita itu lebih dinamis. Sebagaimana yang diinginkan di dalam manhaj tarjih atau di dalam media ini sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian ijtihad sendiri sama yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan al-ijtihadu huwa istifraghul wus'i
fi talabidh dhanni minal ahkami syar'iyyati. Yang artinya ijtihad adalah pengeras segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang dhani dari hukum syara. Ulama-ulama atau ahli fikih banyak berbeda terkait dengan definisi ijtihad. Azhar Basir, pimpinan perikatan kita yang terdahulu, mengatakan bahwa ijtihad adalah penggunaan pikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara. Sedang Muhammadiyah menyampaikan ijtihad hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan fikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat dhani dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun masalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ijtihad itu mempunyai dasar hukum. Dan ini penting kemudian diketahui oleh semua orang. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu atau berkata sesuatu, ada dalilnya atau ada dasarnya. Sehingga tidak salah. Dan kita mempunyai prinsip bahwa sesungguhnya itu berasal dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in nazam fi syai' faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Di dalam tafsir At-Tabari, mohon maaf, bahwa sungguhnya kita di dalam telisian, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan 44, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu sekalian tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu dari Al-Quran. Bahwa sesungguhnya al-bayyinat itu adalah hujjah, penjelas-jelas. Sehingga sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam HPT, bahwa sesungguhnya sumber hukum yang itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Maqbulah. Kemudian Rasulullah SAW, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, itu salah satunya dalil yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ijtihad itu masih terbuka, diperbolehkan. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh orang lain, bahwa ijtihad itu sudah tertutup. Rasulullah di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, An Amr bin al-As radhiyallahu an sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Dari sahabat Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan pahala. Jika ia memutuskan hukum,
lalu berijtihad, kemudian ternyata salah, ia dapat 1 pahala. Sebagaimana hari ini, kalau kita melihat hadis ini, ada ijtihad di Muhammadiyah, yakni sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah. Itu salah satu ijtihad. Jika itu benar, memang adanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah akan memberikan 2 pahala. Dan jika ijtihad Muhammadiyah itu salah, maka diberi 1 pahala. Masya Allah. Ini ganjaran bagi ijtihad. Karena memang ijtihad itu, Masya Allah, luar biasa susahnya dan beratnya. Karena nanggung beban yang begitu luar biasa, termasuk di dalamnya harus menguasai terhadap Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian dia harus berilmu, kemudian mengetahui maqasidus syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, yang ketika mau ditanya, kemudian di dalam hadis riwayat At-Tahawi dari Ibu Buraidah dari ayahnya bahwa ketika memberi perintah kepada komandan perangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu berhasil mengepung benteng musuh, lalu musuh ini dihukumi berdasarkan Allah, jangan hukumi berdasarkan hukum Allah, tetapi hukumi berdasarkan keputusanmu sendiri. Karena engkau tidak tahu apakah sudah benar dalam menerapkan hukum itu. Ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pemimpin perang yang ketika itu berada di barisan terdepan untuk menumpas permusuhan, pemberontakan, dan yang tahu sisi letak keadaan adalah orang yang terdepan di dalam hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ijtihad membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di dalam ijtihad itu sendiri, maka harus terpenuhi syarat-syarat sehingga nanti ijtihadnya benar, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah mengetahui Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengatakan cukup mengetahui tentang dalil-dalil hukum, ayat-ayat hukum saja. Yang kedua, mengetahui sunnah. Karena sunnah itu tidak terpisahkan dari Al-Quran sebagai penjelas, penyambung Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini penting. Karena dengan mengetahui ijma', maka seseorang ketika berijtihad akan bisa menimbang dari hasil ijma' tersebut. Ketiga,
keempat, mengetahui bahasa Arab. Yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Imam Syafi'i mengatakan, seseorang tidak akan mengetahui makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan jika dia tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan berbagai tingkatan makna dan keagamaan. Orang yang mengetahui bahasa Arab akan lebih dapat menyebak maknanya daripada orang yang tidak mengerti bahasa Arab tersebut. Ini penting. Ini perlu ada poin tersendiri yang harus kita garis bawahi. Bahwa sesungguhnya kita, orang Islam, itu harus mengetahui bahasa Arab. Harus mengetahui bahasa Arab, penting. Apalagi kemudian ketika kita menjadi seorang da'i. Menjadi seorang da'i itu harus menguasai kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab dengan berbagai tingkatnya. Kalau mungkin da'i baru berawalan, tidak apa-apa. Dia baru mengetahui tentang dasar-dasar bahasa Arab saja. Karena apa? Seorang itu harus mengetahui bahasa Arab. Karena penyampaiannya itu adalah Al-Quran. Penyampaiannya itu adalah Al-Hadis. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Hadis berbahasa Arab. Kemudian ketika kita berbicara tentang tafsir berbahasa Arab. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, sekarang kita enak ada terjemahan dan lain sebagainya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu untuk memudahkan kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya penerjemahan itu disesuaikan dengan keadaan, dengan ilmu, atau dengan keinginan seseorang penerjemah itu sendiri. Atau dari penerbit itu sendiri. Sedang makna yang terkandung asli itu belum tentu seperti yang diharapkan oleh penafsir tersebut. Contoh di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Banyak perubahan sesuai dengan penerbitnya. Kalau penerbitnya Imam Syafi'i, maka ada hal-hal yang dihilangkan ketika tidak sesuai dengan manhaj mereka. Karena mereka kafir. Mereka akan menghilangkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan mereka. Tetapi ada juga yang sesuai dengan penafsiran dari Imam Ibnu Katsir sendiri yang diterjemahkan oleh Sembah Resi, insya Allah persis sebagaimana akan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahasa Arab itu penting dan ini sering digaungkan oleh pimpinan kita sendiri, baik itu dari PP, dari W, itu sering menyampaikan bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu penting. Maka belajar bahasa Arab. Kuasailah bahasa Arab. Nah, insya Allah di Persyarikata di kabupaten ini, insya Allah banyak yang sudah mahir dan mampu untuk menyampaikan bahasa Arab ini, sehingga nanti diharapkan ke depannya Persyarikatan ini mempunyai kader-kader yang lebih baik daripada sekarang. Yang kelima, mengetahui ilmu fiqh.
Ini harus dikuasai benar oleh seorang mujtahid, sang yang akan berijtihad dengan berbagai macam yang ada di dalamnya. Yang kelima, memahami tujuan-tujuan syara. Maqasid asy-syar'iyyah. Pemeliharaan agama atau hifdzuddin, pemeliharaan hifdzun nafs, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan harta. Keenam, ketujuh, mengetahui nasih dan manuh. Penting karena terkadang ada ayat-ayat yang terhapus sebagaimana yang disampaikan ulama-ulama di dalam tafsir-tafsir mereka. Ijtihad itu sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara garis besar ada dua bagian, ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Nah, kita di Muhammadiyah itu insya Allah masuk dalam yang nomor 2, ijtihad jam'i atau ijtihad sama. Karena di dalam tarjih itu tidak memungkinkan hanya satu orang saja, tetapi diperlukan banyak orang untuk menentukan sebuah hukum di dalam suatu perkara tersebut. Mungkin saja penulisannya berawal di satu orang. Akan tetapi untuk pemutusan di dalam ijtihad tersebut harus melalui musyawarah dan diskusi bersama. Nah, kemudian tingkatan ada berbagai tingkatan. Yakin kami sampaikan hanya mujtahid tarjih saja. Karena kita kemudian ada di golongan ini, Muhammadiyah di golongan ini, karena mujtahid tarjih itu juga disebut sebagai mujtahid fatwa. Yang kemudian nanti merojikan di antara pendapat ada, kemudian muat atau memutuskan ini yang lebih rojih dari yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara kepada ijtihad, maka sudah kita ketahui bahwa di situ ada ijtihadnya Imam Al-Hanafi. Beliau memakai yang pertama Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma', kemudian qiyas, istihsan, qaul sahabat, dan apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Sya'bi, dan Musayyab, Ibnu Musyab, maka Imam Hanafi mengatakan, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Lain halnya dengan Imam Malik mengambil Quran, menggunakan zahir Al-Quran, yaitu lafaz yang umum. Kemudian selanjutnya memakai dalil Al-Quran, yakni mafhum muwafaqah. Kemudian menggunakan mafhum Al-Quran, mafhum mukhalafah. Kemudian tanbih Al-Quran, yaitu memperhatikan ilat dari Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Imam Syafi'i juga berbeda. Beliau memakai ijtihad yang pertama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini adalah pedoman yang utama. Ijma', qaul sebagian sahabat, tanpa ada yang lainnya, pendapat sahabat Nabi yang ikhtilat, qiyas,
terhadap Quran dan As-Sunnah. Kemudian apabila hadis telah muttasil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk hadis yang berkualitas dan lain sebagainya. Berbeda lagi dengan Imam Ahmad. Di salah satunya cukup menarik bahwa sesungguhnya beliau memakai salah satu metode ijtihad itu menggunakan hadis mursal dan dhaif. Apabila tidak ada athar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Ini beliau memakai begitu. Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah ini yang kita bicarakan dan ini terakhir insya Allah karena sudah mau maghrib dan waktunya berbuka. Dalil utama yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian metode yang digunakan. Yang pertama bayan, yaitu metode penentuan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk, salah satu bentuk untuk mendapatkan hukum dari nas dzanni dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir. Nah ini bayani yang pertama. Bagaimana dari tafsir itu? Tafsir yang terdapat dari ayat-ayat yang dzon atau hukum-hukum yang dzon itu bagaimana? Ulama-ulama menafsirkan. Yang kedua, metodenya taklili. Rasionalitas. Itu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebutlah ijtihad qiyasi. Jadi taklili sama dengan qiyasi. yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum dapat nasnya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan ilat dengan masalah lain yang terdapat nasnya. Jadi ketika ada suatu permasalahan di hari ini, maka diambil ilatnya atau persamaan dari peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, istilahi atau filosofis, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan dari suatu hukum yang akan diijtihadi. yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan mendasarkan pada maslahatan yang akan dicari. Insya Allah seperti itu. Dan insya Allah kita sambung terkait dengan ijtihad Muhammadiyah itu di dalam manhaj nanti. Karena insya Allah kami juga diamanai oleh Ustadz Arif untuk menyampaikan manhaj. Jadi saya hanya mensitir sedikit saja dari sumber hukum yang dipakai oleh Majelis Tarjih dan metode yang digunakan Majelis Tarjih di dalam menetapkan sebuah hukum. Yang insya Allah nanti yang kita pahami di situ bagaimana kemudian apa saja yang akan diputuskan dengan cara apa, dengan metode apa, dengan bahan apa, maka kita akan mengetahuinya nanti di manhaj tarjih insya Allah. Dan ini pun kami dapat oleh-oleh dari apa yang kami ikuti di dalam pengkaderan Majelis Tarjih yang ketika ada di Malang temari juga sebelum-sebelumnya, dan insya Allah
ini kita akan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayahnya, memberikan taufiknya, memberikan ilmu bermanfaat, kesehatan bagi kita semua. Allah sore ini ijtihad itu terbuka lebar asal harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammadiyah sendiri, bahwa sesungguhnya ijtihad di dalam Muhammadiyah itu adalah menetapkan sebuah hukum yang sudah ada di dalam pendapat-pendapat ulama terdahulu maupun dari masyayikh yang berkepandatan di bidangnya masing-masing. Insya Allah itu mudah-mudahan kita semua nantinya akan bisa berusaha untuk menuju hal tersebut, dan tidak apa di situ juga nanti ada ijtihad yang tidak hanya hukum saja, tetapi ada ijtihad ekonomi, ada ijtihad sosial dan lain sebagainya. Dan di situ juga dibutuhkan orang-orang yang paham terhadap hal-hal tersebut. Insya Allah itu mohon maaf, barangkali itu mohon masukannya dan koreksinya. Banyak kesalahan dari apa yang kami sampaikan, karena kalau sudah disampaikan itu nggak enak kalau disampaikan lagi. Insya Allah itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jamari. Tadi sudah menyampaikan terkait dengan ijtihad, tetapi sekali lagi karena waktu yang membatasi kita, yang insya Allah dalam waktu kurang lebih hanya tinggal 2 menit, adzan maghrib segera akan dikumandangkan, maka saya tidak membuka sesi tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti barangkali dari saya atau mungkin dari Pak Amirul bisa memberikan batasan bahwa waktu tinggal 10 menit, supaya kalau ada sesi tanya jawab itu ada batasannya, sehingga para pemateri bisa mengatur waktu agar sesi diskusi dan tanya jawab bisa berjalan dengan baik. Terima kasih seluruh panitia yang dirahmati Allah. Dan kita sore hari ini, karena waktu sudah masuk adzan maghrib, insya Allah dalam waktu 2 menit lagi, mari kajian kita di sore hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.